Pernah nggak sih kalian lagi di jalan malam, terus lihat rumah makan sepi, tapi tetap buka 24 jam? Lapar, ngantuk, capek, akhirnya masuk dan makan. Tapi apa jadinya kalau ternyata makanan yang kalian makan itu bukan dari dapur manusia? Dan yang lebih mengerikan, kalian nggak sadar kalau kalian baru saja makan bersama orang yang sudah mati sejak 10 tahun lalu. Selamat datang di Bisik Malam. Kisah kali ini bukan cuma soal lapar di perjalanan, tapi soal nyawa yang hampir nggak bisa pulang. Namaku Roni, usia 32 tahun, sopir angkutan barang yang udah biasa melintasi jalur lintas Sumatera. Dari ujung ke ujung, malam itu harusnya aku udah istirahat di mes perusahaan setelah nganter barang ke Pekanbaru. Tapi karena jadwal molor, bos minta aku langsung balik ke Jambi tanpa nunggu besok pagi. Katanya ada muatan lain yang harus dijemput lusa. Jadi kalau bisa, aku nyampe malam itu juga. Aku sempat mikir, ya udahlah. Udah biasa juga jalan malam, tapi jujur, dalam hati agak ogah. Jalur lintas dari Pekanbaru ke Jambi itu terkenal banget sepinya. Kalau udah lewat jam 10, jarang ada kendaraan yang berani lewat, terutama di daerah hutan-hutan dan kebun sawit. Gelap, panjang, dan kadang sinyal HP pun gak bisa dipakai. Tapi aku tetap jalan. Kupikir, ya udahlah, asal mobil sehat dan aku fokus, insya Allah aman. Bensinku juga penuh. Radio muter lagu dangdut lawas, AC dingin, dan aku bawa termos kopi hitam dari warung sebelumnya. Jam di dashboard nunjukin jam 0:48 menit waktu setempat. Aku mulai ngantuk, tapi masih aku tahan-tahan. Aku emang udah sering bawa kendaraan jauh, tapi rasa kantuk jam segitu tuh beda. Nggak kayak jam 10 atau jam ke-11. Ini udah jam dimana tubuh bener-bener minta istirahat. Mata berat banget. Dan beberapa kali aku sadar, aku udah hampir ngelamun, nyetir, jalan di depan sepi, nggak ada lampu jalan. Cuma sesekali pantulan sinar dari marka jalan yang udah pudar. Pohon-pohon besar di kiri kanan bikin suasana makin sunyi. Nggak ada sinyal, nggak ada kendaraan lain. Bahkan truk besar pun gak lewat. Tiba-tiba aku ngerasa kayak ada suara bisikan kecil di telinga kiri. Berhenti dulu. Suaranya pelan banget. Aku langsung nengok ke kaca spion. Nggak ada siapa-siapa. Kaca belakang juga kosong. Nggak ada barang aneh. Nggak ada suara lain selain suara ban melindas jalan aspal. Aku coba nenangin diri. Udah Ron, ngantuk ini. Nggak usah mikir aneh-aneh. Tapi jantungku mulai deg-degan. Bukan karena takut, tapi karena perasaan gak nyaman yang mulai muncul tiba-tiba. Jam di dashboard berubah jadi 01,06. Tiba-tiba perutku juga mulai keroncongan. Mungkin karena dari tadi belum makan yang benar. Cuma sempat makan mie rebus. Jam 5 sore tadi aku mulai nyari warung atau rumah makan. Tapi dari tadi nggak ada. Semuanya gelap. Rumah-rumah pun kayak nggak berpenghuni. Sampai akhirnya dari kejauhan aku lihat ada cahaya kuning redup, kayak lampu bohlam tua yang menggantung di teras. Aku fokusin pandangan ke arah itu. Ternyata benar, ada bangunan di pinggir jalan. Bangunan kecil, satu lantai, kayak rumah makan sederhana. Ada papan nama yang nyala sedikit kena lampu mobilku. Arem sederhana sejati. Buka 24 jam. Aku langsung ngelambat. Kupikir ini udah rezeki. Akhirnya nemu tempat makan juga. Walaupun dari luar kelihatan tua. Tapi aku gak peduli. Yang penting bisa ngisi perut, cuci muka, ngopi sebentar. Parkirannya berupa tanah liat agak becek. Kayak habis hujan. Padahal jalanan tadi kering semua. Aku gak mikir aneh no. Langsung belokin mobil ke situ dan matiin mesin. Begitu turun, hawa dingin,
langsung nyambut. Bukan dingin AC atau angin, tapi dingin yang masuk ke tulang, udara. Malam itu aneh ya. Padahal aku masih pakai jaket tebal, tapi tetap aja merinding. Aku ngulet sebentar, lalu jalan ke arah pintu. Pintu kayu rumah makan itu setengah terbuka. Gagang pintunya berkarat, dan di depan pintu ada semacam tikar plastik usang yang udah sobek di beberapa bagian. Aku masuk pelan-pelan. Langkah kakiku nyeret sedikit, karena lantai ubin di dalam rumah makan itu licin. Lampu di dalam cuma satu, menggantung di tengah ruangan, warnanya kuning kusam, bikin semua sudut ruangan kelihatan suram dan muram. Di dalam, ada sekitar 4 meja, kayu tua. Cuma satu yang kelihatan agak bersih. Sisanya kayak udah lama nggak dipakai. Dinding rumah makan itu penuh coretan. Sebagian pudar, sebagian lagi seperti bekas tangan kotor. Di pojokan ada satu etalase kaca berdebu yang isinya kosong. Dari arah dapur, muncul seorang bapak-bapak. Umurnya kira-kira 60-an. Badannya kurus, bajunya kebesaran, rambutnya tipis, dan agak putih. Tapi yang paling bikin aku nggak nyaman itu matanya. Tatapannya tajam, tapi kosong. Dia senyum tipis, nyaris nggak kelihatan. "Silakan mas, edik aja," katanya. Suaranya pelan, agak serak. Mau makan apa? Aku agak ragu. Tapi ya, perut udah bunyi terus, jadi aku jawab aja. "Nasi goreng aja, Pak, sama teh manis." Dia ngangguk pelan. "Sebentar ya." Bapaknya balik ke dapur. Sementara itu, aku duduk di meja yang kelihatan paling bersih. Kayu mejanya dingin banget, kayak baru dicuci pakai air es. Aku iseng, lihat-lihat sekeliling. Di dinding sebelah kanan, ada foto lama dalam figura berdebu. Foto hitam putih. Kelihatan seorang bapak berdiri di depan rumah makan ini. Sepertinya zaman dulu. Aku agak merinding lihatnya. Suara dari dapur kedengaran jelas. Bunyi wajan, sendok logam, dan piring. Tapi anehnya, aku nggak cium aroma bawang, atau minyak, atau masakan. Yang ada justru bau. Gimana ya? Kayak bau dupa, atau kayu basah, bukan bau makanan. Beberapa menit kemudian, bapak itu keluar bawa nampan kayu. Di atasnya ada piring nasi goreng dan segelas teh manis panas. Dia taruh pelen-pelen di depanku, lalu senyum lagi. "Silakan mas, ini resep lama. Enak kok." Aku ucapin terima kasih dan langsung mulai makan. Tapi dari suapan pertama, lidahku langsung bingung. Rasanya nggak salah. Ini nasi goreng, tapi ada rasa nggak enak. Tapi juga nggak bisa dibilang basi. Cuma kayak ada rasa tanah atau kayu. Pokoknya nggak kayak nasi goreng biasa. Tapi karena lapar, aku tetap makan. Tiba-tiba dari arah dapur, aku dengar suara kursi digeser. Padahal tadi aku nggak lihat ada siapa-siapa selain bapak itu. Aku tengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Bapak itu juga udah balik ke meja kasir, duduk sambil ngeliatin aku makan. Aku lanjut makan, walau mulai agak mual. Tehnya aku teguk, pahit banget. Padahal aku minta manis. Tapi aku tahan, nggak enak juga kalau protes. Lalu, sesuatu bikin aku berhenti makan. Di lantai, tepat di sebelah meja tempat aku duduk, aku ngelihat jejak kaki basah. Ukurannya kecil, kayak jejak anak kecil tanpa alas kaki. Tapi dari mana asalnya, semua lantai kering. Aku nengok ke arah dapur lagi, masih kosong. Tapi rasa dingin di ruangan itu makin jadi. Bulu kudukku berdiri. Tanganku mulai gemetar halus. Aku cuek. Terus makan pelan-pelan. Walau perutku udah mulai nolak. Bapak itu tiba-tiba berdiri, jalan ke arah dapur. Tapi sebelum masuk, dia berhenti, nengok ke aku, dan bilang, "Kalau nanti ada yang duduk di sebelah mas, jangan diajak ngomong ya. Biarin aja." Aku langsung lemas. "Maksudnya pak?" tanyaku. Dia senyum. "Udah biasa. Mas, nggak ganggu kok. Dia cuma pengen duduk." Habis ngomong gitu,
Dia masuk ke dapur. Aku langsung berhenti makan. Pegang sendok pun rasanya nggak kuat. Telingaku mulai berdengung pelan. Dan dari sudut mataku, aku kayak lihat kursi di sebelahku. Bergeser sedikit, tapi aku nggak berani nengok. Begitu masuk, hawa dingin langsung nyambut. Tapi bukan dingin AC. Lebih kayak dingin lembab. Dingin tanah basah. Rasanya kayak masuk ke dalam kamar mandi tua yang gak pernah kena sinar matahari. Lembab, anyir, dan bikin dada berat. Rangkanya sepi. Meja-meja semua dari kayu tua. Warnanya udah kusam. Banyak bekas goresan dan noda. Ada 4 meja di dalam ruangan itu, tapi cuma satu yang kelihatan agak bersih. Lainnya penuh debu dan bekas cangkir teh yang kayaknya udah nempel bertahun-tahun. Lampu utama tergantung di tengah ruangan. Bohlamnya kuning pucat, bikin suasana makin muram. Cahayanya gak rata. Ada bagian sudut yang gelap total. Gak kena cahaya sama sekali. Di dinding tergantung kalender lama yang udah luntur tintanya. Gak jelas itu tahun berapa. Aku cuma bisa nebak dari gambar wayang di atasnya. Mungkin kalender dari perusahaan minyak zaman dulu. Di belakang meja kasir berdiri seorang bapak-bapak. Badannya kurus, kulitnya pucat, rambutnya tipis, hampir botak. Senyumnya cuma sekelebat, tapi matanya tajam. Cara dia ngeliat tuh bikin aku gak nyaman. Bukan karena marah atau menyeramkan, tapi kosong. Tatapan kosong yang nembus ke dalam. Rasanya kayak dia tahu isi kepalaku, atau lebih tepatnya, dia tahu aku takut. Silakan mas, duduk aja. Mau makan apa? Katanya ramah. Suaranya serak, pelan, tapi jealous. Sopan, tapi ada kesan kayak diucapkan berulang-ulang. Bukan karena tulus, tapi karena udah hafal. Kayak kaset yang diputar terus. Aku duduk di meja paling dekat jendela, yang kayaknya meja satu-satunya yang masih layak. Kursinya agak bunyi. Waktu aku tarik, aku bilang aja, nasi goreng sama teh manis anget ya pak. Bapak itu ngangguk pelan. Langsung masuk ke dapur, yang letaknya di belakang. Gorden kain lusuh menggantung sebagai pembatas dapur. Warnanya putih, kecoklatan, penuh bercak hitam. Angin malam dari jendela yang sedikit terbuka bikin gorden itu sesekali berkibar pelan. Tapi gak ada suara dari luar. Cuma hening. Jangkrik pun gak ada yang bunyi. Aku duduk, nunggu, sambil lihat-lihat sekeliling. Ada lemari kaca tua di pojokan. Isinya cuma beberapa bungkus rokok lama dan permen warna-warni yang udah gak jelas mereknya. Di meja kasir ada toples plastik isi kerupuk. Tapi semua udah lemas. Warnanya kusam. Ada juga radio tua yang dimatikan. Antenanya patah. Dan yang paling bikin aku merinding, ada cermin kecil yang menggantung tepat di belakang kursi kasir. Cerminnya kusam, tapi masih bisa mantulin bayangan samar. Entah kenapa, dari tadi aku kayak ngerasa cermin itu ngeliatin aku juga. Gak lama, bapak itu keluar lagi. Di tangannya ada nampan kayu berdebu. Di atasnya, sepiring nasi goreng dan segelas teh manis yang mengembun. Tapi begitu dia makin dekat, aku langsung nyium aroma yang aneh. Jujur aja, bukan bau makanan, bukan bau minyak goreng atau telur, bukan juga bau bawang putih. Yang aku cium malah campuran bau dupa, kemenyan, dan sedikit bau anyir. Aneh, tapi karena aku lapar banget, aku coba tahan. Makanan itu ditaruh di meja depanku. Bapaknya senyum lagi. Silakan mas. Ini resep lama, jarang yang nyicip sekarang. Aku cuma angguk pelan dan bilang terima kasih. Aku mulai makan. Dari suapan pertama, rasanya udah aneh. Teksturnya sih kayak nasi goreng biasa. Tapi rasanya hambar. Lalu berubah pahit. Lalu anehnya, ada rasa getir yang nyangkut di langit-langit mulut. Kayak habis makan daun kering, tapi aku paksain. Soalnya lapar. Aku pikir, mungkin lidahku aja yang lagi gak enak. Lagian,
Males juga komplain ke si bapak. Baru beberapa suap, tiba-tiba aku dengar suara lirih, pelan banget. Kayak bisikan, atau lebih tepatnya, kayak suara orang lagi nangis. Aku langsung berhenti makan. Nasi masih di mulut, sendok di tangan. Aku duduk diam, kupingku pasang. Suara itu datang dari arah dapur. Nangisnya pelan, tapi jelas, suara perempuan. Parau, napasnya berat, seolah orang yang udah kehabisan tenaga. Aku nengok ke belakang. Gorden, yang tadi berkibar, sekerong diam. Tapi nggak ada siapa-siapa. Gelap. Cuma temaram dari lampu utama yang nyampe sampai ke ujung gorden. Aku berdiri pelan, jalan 2 langkah ke arah dapur. "Pak," aku panggil. Bapak itu muncul dari balik gorden, kayak udah nunggu aku. Mukanya datar. "Ada apa, Mas?" Aku nahan napas sebentar. "Itu, Pak, kayak ada suara orang nangis tadi," kataku pelan. Bapak itu diam sebentar. Matanya masih tajam melihat aku. Lalu dia jawab datar. "Ah, angin malam. Mas Kodang-kodang suka usil." Aku cuma bisa angguk. Walaupun hatiku nolak. Itu bukan angin. Aku tahu. Aku tahu banget. Suara itu beneran dari orang. Tapi aku juga tahu. Kadang dalam kondisi kayak gini, lebih baik pura-pura percaya aja. Aku balik duduk. Perasaan mulai nggak enak. Aku lihat lagi makanan di depan. Nasinya mulai menghitam. Atau aku yang halu. Tapi, sumpah, warnanya kayak lebih gelap dari tadi. Tehnya juga berubah agak keruh. Aku ragu buat lanjutin makan. Tapi karena nggak enak, aku tetap suap pelen-pelen. Sambil makan, aku perhatiin bapak itu lagi. Dia balik ke belakang meja kasir. Duduk. Gak ngapa-ngapain. Gak main HP. Gak baca koran. Cuma duduk. Matanya lurus ngeliat ke arahku. Bahkan pas aku berusaha nggak nengok ke dia, aku masih ngerasa kayak dia tetap ngeliatin. Gak ngedip. Nafasnya pelan banget. Kayak nggak bernapas. Aku pegang gelas teh. Mau minum. Tapi pas aku angkat gelasnya ke mulut, aku lihat sesuatu mengambang di dalamnya. Awalnya kukira daun teh. Tapi pas aku sorot pakai senter HP, itu rambut hitam, panjang, tipis-tipis, ngambang melingkar di dalam teh. Aku langsung narik gelas menjauh, hampir muntah. "Pak, ini tehnya kayak ada rambutnya." Suaraku gemetar tiba Pek masih duduk, mukanya tetap datar. Tapi kali ini dia senyum lebih lebar. "Mungkin dari tekonya, Mas. Maaf ya, udah lama gak dipakai." Aku berdiri. "Saya bisa minta air putih aja, Pak?" tanyaku pelan. Bapaknya berdiri pelan. "Bisa, tapi harus nunggu dikit. Airnya harus diambil dari belakang," katanya. Sambil balik ke dapur. Begitu dia menghilang di balik gorden, suasana ruangan langsung berubah drastis. Lampu berkedip, udaranya lebih dingin. Bau kemenyan makin kuat. Dan suara tangisan tadi mulai terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Bukan dari dapur, tapi dari arah pojok ruangan. Yang tadi gelap total. Aku perlahan tengok ke arah sana. Di sudut itu, aku lihat bayangan gak jelas. Tapi bentuknya kayak orang duduk membungkuk. Rambut panjang menutupi wajah. Badannya gemetar. Tangannya menutup muka. Suara tangisnya lirih. Tapi dalam. Aku gak tahu harus ngapain. Kaki terasa berat. Mau kabur. Tapi badan kaku. Tanganku dingin. Jantung berdegup keras. Aku ambil napas dalam-dalam. Dan pelan-pelan berdiri. Tapi kursi yang aku geser. Bunyi nyaring. Dan saat itu. Sosok di sudut itu mendongak. Wajahnya. Bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat, bibirnya hitam, matanya bolong, kosong. Dia berdiri pelan, tangannya gemetaran, dan langkahnya mulai mendekat. Aku panik. "Pak," aku teriak ke arah dapur. Gak ada jawaban. Langkah bayangan itu makin dekat. Aku mundur pelan.
Mata nggak lepas dari sosok itu. Tapi saat aku sampai di depan meja kasir, dia hilang, kayak ditelan kegelapan. Saat itu juga, bapaknya keluar dari dapur, bawa gelas air putih. Ini mas, airnya masih hangat. Dia ngomong seolah nggak terjadi apa-apa. Aku ambil gelasnya, tangan gemetar. Aku lihat airnya bersih, nggak ada rambut, tapi aku nggak berani minum. Aku cuma taruh aja gelasnya dan bilang, saya bungkus makanannya aja ya pak. Kayaknya saya mesti jalan lagi. Bapak itu diam sebentar. Kalau mas buru-buru, jangan lihat ke belakang saat keluar ya. Biar cepat perjalanannya. Aku cuma bisa angguk. Nggak ngerti maksudnya apa. Tapi aku nurut. Aku bayar, nggak pakai tanya harga, kasih uang 20.000, dan langsung keluar sambil nunduk. Badan rasanya berat, tapi aku tahan. Begitu pintu ditutup, suara dari dalam langsung hilang. Gak ada suara apapun, kayak aku baru keluar dari ruang. Kedap suara. Tapi yang bikin aku tambah bingung, mobilku basah, kaca depan penuh embun. Dan di kaca itu ada bekas telapak tangan kecil, banyak, seperti anak-anak yang main tempel tangan di jendela. Aku langsung masuk mobil, kunci starter, dan berdoa dalam hati. Mesin nyala. Tapi pas aku nyalain lampu jauh, rumah makan itu udah nggak ada. Yang ada cuma lapangan kosong. Tanah becek, nggak ada bangunan, nggak ada lampu, nggak ada papan nama, cuma pepohonan, dan jalanan sepi. Aku nggak bisa mikir lagi. Gas langsung, kupijak dalam-dalam. Ban sempat selip karena tanah licin, tapi aku nggak berani berhenti. Aku cuma bisa berharap aku nggak bawa sesuatu dari sana. Baru suapan ketiga, tiba-tiba pintu belakang rumah makan itu terbuka sendiri. Bunyinya pelan, tapi cukup bikin aku kaget. Crack. Suara engsel pintu tuanya terdengar nyaring di antara sepi. Dari balik pintu itu, muncul seorang ibu-ibu tua. Jalannya lambat, pengget, kayak terseret. Bajunya kebesaran model daster lawas, udah pudar warnanya, dan ada bercak hitam di beberapa bagian. Rambutnya panjang, kusut, agak beruban, dan yang paling bikin merinding mukanya, pucat banget. Bahkan pucat keabu-abuan, kayak mayat belum dikubur. Aku refleks ngurangin gerakan tangan yang tadi sibuk nyuap nasi goreng. Sendok aku taruh pelan-pelan, dan mata fokus ke ibu itu. Rasanya aneh banget. Aku udah ngelewatin banyak malam di jalan lintas. Tapi baru kali ini, ngerasa hawa ruangan berubah drastis kayak gini. Tadi cuma dingin biasa. Sekarang dinginnya sampai menusuk tulang. Beluk, langsung berdiri semua. Ibu itu nggak ngomong apa-apa. Dia cuma jalan pelan ke arah salah satu kursi pojok, duduk sambil nunduk. Tapi, pas udah duduk, pelan-pelan dia ngangkat kepalanya. Dan matanya langsung nempel ke arahku. Tatapannya kosong. Nggak berkedip. Tapi anehnya, menusuk, kayak bisa nembus kulit dan baca pikiran. Aku langsung nyolek si bapak yang masih di belakang meja kasir. Pak, itu pelanggan juga ya? Tanyaku pelan, setengah berbisik. Si bapak ngangguk pelan. Sudah biasa kesini, jawabnya datar. Tapi aku perhatiin, gerak matanya agak lepas dari si ibu. Aku mulai nggak tenang. Nggak ada suara lain di ruangan itu. Nggak ada suara TV, nggak ada musik, nggak ada suara dari luar. Bahkan jangkrik pun nggak kedengeran. Yang ada cuma suara detak jantungku sendiri yang makin kencang. Dan suara tetesan air. Aku tengok ke arah lantai. Di bawah kursi si ibu tua itu. Ada genangan air. Pelan-pelan netes dari bawah roknya. Airnya warnanya keruh kehitaman. Dan bau anyir langsung kecium dari jarak segitu. Bau tanah basah, tapi lebih pekat, lebih menyeramkan. Kayak bau dari liang kubur. Tanganku mulai gemetar.
Tapi aku tahan. Aku paksa nyuap lagi nasi gorengnya. Tapi sekarang rasanya beda. Lidahku nggak bisa nikmatin. Rasa nasi goreng yang tadi biasa aja sekarang kayak ada rasa gosong, pahit, dan anehnya ada rasa amis yang nempel di langit-langit mulut. Aku minum teh manis buat netralin rasa itu. Tapi pas minum, tehnya pahit. Pahit banget. Kayak daun teh basi yang direndam semalaman. Aku langsung taruh gelasnya. Pak, tehnya kayaknya basi deh. Pahit banget, kataku sambil ngelirik si bapak. Dia cuma senyum tipis. Mungkin lidah Mas belum terbiasa, katanya. Santai. Tapi aku bisa lihat dari sorot matanya. Ada sesuatu yang dia sembunyiin. Sorot mata yang gak sepenuhnya jujur. Aku lihat lagi ke ibu tua di pojokan. Sekarang dia masih ngeliatin aku. Tapi senyumnya mulai muncul. Tipis banget. Tapi yang bikin perutku mual, aku ngeliat sesuatu dari bibirnya. Ada cairan hitam kental. Keluar dikit-dikit. Bukan darah, tapi kayak tinta, gelap, dan licin. Menetes pelan dari ujung bibir ke dagu. Dan dia gak ngelap. Dia cuma terus senyum. Tatapannya makin nanar. Aku nyaris berdiri, tapi tangan dan kakiku rasanya berat. Nggak bisa gerak cepat. Kepalaku juga mulai pusing. Kayak ruangan muter, aku pegang meja buat nyari pegangan. Dan tanpa sadar, ngelihat ke arah dapur. Terbuka sedikit pintunya. Nggak ada cahaya dari dalam. Tapi dari situ, ada suara lirih. Suara tangisan perempuan. Aku langsung sadar itu suara yang tadi aku dengar waktu pertama kali makan. Pak, itu suara dari dapur ya? Tanyaku lagi. Lebih serius kali ini. Si bapak ngelirik ke dapur, lalu balik ngeliat aku. Angin malam. Kadang-kadang suka iseng. Jawabnya datar. Aku mulai curiga, tapi di saat bersamaan, aku juga ngerasa ketakutan. Bukan karena si ibu tua, bukan juga karena suara aneh, tapi karena aku nggak bisa bergerak. Rasanya seperti tubuhku ditahan, mata mulai berat, perut mulai mual. Kayak aku diracun pelan-pelan, aku paksa berdiri. Kursi kayu yang aku dudukin bunyi nyeret. Si bapak langsung nyamperin aku. Nadanya tetap sopan. Mau ke toilet, Mas? Atau butuh istirahat sebentar di ruangan belakang? Aku buru-buru geleng. Enggak, Pak. Saya bayar aja. Ya, mau. Lanjut jalan. Si bapak kelihatan sedikit kecewa, tapi tetap senyum. Dia jalan ke kasir, ngetik-ngetik kalkulator, tapi di tengah jalan, aku sempat lihat sekilas ke arah dapur lagi, dan ada sesuatu yang buat jantungku hampir berhenti. Di sela pintu yang terbuka sedikit itu, aku ngelihat satu mata hanya, satu bola mata ngintip ke arahku. Tapi, mata itu bukan mata manusia biasa. Matanya merah, pupilnya kecil banget, dan ada urat-urat darah menyebar di sekelilingnya. Itu bukan manusia. Aku langsung buang muka, takut ketahuan. Aku lihat, badanku makin dingin, keringat dingin, udah netes dari pelipis, dan telapak tanganku basah. Si bapak nyebutin harga makananku. Aku buru-buru keluarin uang pas. Nggak mau nunggu kembalian. Tapi saat aku serahin uangnya, dia sempat ngomong pelan banget, nyaris bisikan. Kalau nanti di jalan ada yang manggil dari belakang, jangan nengok, ya, Mas Dek. Aku diem. Muka si bapak tetap senyum, tapi matanya serius. Sorotnya tajam. Nadanya nggak main-main. Aku nggak nanya balik. Aku cuma angguk pelan. Terus langsung muter badan keluar dari rumah makan itu. Tapi baru aja buka pintu, aku sempat nengok sekali ke belakang, ke arah si ibu tua di pojokan. Dan dia sekarang berdiri. Nggak duduk lagi. Dia berdiri lurus, masih ngeliatin aku. Tapi ada yang berubah. Wajahnya hancur. Separuh pipinya kayak meleleh. Kulitnya terbakar sebagian. Matanya kosong. Dan dari mulutnya mengalir cairan hitam lebih banyak. Dan tangan kirinya panjang. Panjang gak wajar.
Sampai hampir nyentuh lantai, aku langsung tutup pintu, nyaris lari ke mobil. Pas buka pintu mobil, tanganku gemetar. Kunci nyaris jatuh. Begitu mesin nyala, aku langsung tancap gas. Ninggalin rumah makan itu tanpa nengok lagi ke belakang. Jalanan lintas sepi, lampu mobilku satu-satunya penerang malam itu. Tapi di keheningan. Suara bapak tadi terngiang di kepala. Kalau nanti di jalan, ada yang manggil dari belakang. Jangan nengok. Ya mas? Kenapa dia ngomong gitu? Dan apa yang sebenarnya barusan aku alami? Aku ke toilet buat cuci muka. Kepala aku mulai pusing. Perut rasanya mual, bukan karena makanan, tapi suasana tempat ini yang bikin gak enak dari awal. Toiletnya ada di belakang, lewat lorong sempit yang pencahayaannya seadanya. Lampu kuning redup, kayak hampir putus kedap-kedip. Tiap beberapa detik, lorongnya sendiri lembab dan bau kayak tempat yang lama gak dijamah orang. Begitu sampai depan pintu toilet, aku sempat ragu. Ada rasa enggan buat buka pintunya, padahal cuma mau cuci muka. Tapi karena pikiranku masih logis, aku buang jauh-jauh. Perasaan gak enak itu, ku buka pintunya pelan. Derit engsel pintu langsung bikin bulu kuduk berdiri. Suaranya nyaring banget, padahal ruangan itu kecil dan sepi. Di dalam, sempit banget. Kayaknya cuma cukup buat satu orang berdiri, jongkok, dan wastafel kecil di samping kloset jongkoknya. Lantainya basah. Tapi bukan karena air bersih lebih, kayak bekas genangan yang udah lama. Bau yang nyambutku tajam, bukan cuma aroma toilet. Biasa, ada bau logam seperti karat atau darah. Aku nyalain keran. Airnya enggalir, tapi warnanya agak keruh di awal. Buru-buru aku cipratin ke wajah, berharap kesadaranku balik. Tapi begitu aku angkat kepala dan ngeliat ke kaca kecil di atas wastafel itu, jantungku langsung berhenti sesaat. Di pantulan cermin, ada sosok hitam berdiri tepat di belakangku. Badan tinggi besar, kepalanya nunduk. Gak kelihatan mukanya, tapi yang bikin aku gak bisa gerak, bayangan itu, napasnya berat banget, kayak orang ngos-ngosan, tapi penuh tekanan. Aku bisa lihat embun napasnya di permukaan kaca. Padahal ini bukan ruangan dingin. Aku langsung putar badan, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi napasku sendiri jadi berat. Bukan karena lari atau capek, tapi karena ruangan itu tiba-tiba jadi pengap. Kayak semua udara disedot. Di belakangku gak ada siapa-siapa. Tapi rasa diawasi itu makin kuat. Aku mundur pelan ke pintu. Mataku masih nyari, apa aja yang aneh di ruangan sempit itu. Baru aku sadar, dinding toiletnya penuh goresan-goresan. Ada yang panjang, dalam, seperti bekas cakar. Di atas kloset, ada satu tulisan yang dicoret kasar, tapi masih bisa dibaca. Jangan makan di sini, tulis. Udah luntur. Mungkin karena uap lembab, atau waktu. Tapi cukup jelas buat bikin aku tambah panik. Siapa yang nulis itu? Kenapa harus ditulis di dalam toilet? Dan kenapa tulisannya seperti peringatan putus asa dari orang yang gak bisa keluar? Tiba-tiba, keran wastafel bunyi sendiri. Airnya ngalir deras. Tanpa aku putar, aku langsung nutup keran lagi. Tapi dia nyala lagi beberapa detik kemudian. Bukan cuma nyala, airnya berubah warna. Dari bening keruh, jadi coklat pekat. Aku teriak pelan. Gak kuat. Langsung dorong pintu keluar secepatnya. Begitu keluar dari lorong, suasana rumah makan kayak berubah. Gak ada suara. Gak ada angin. Lengang banget. Aku jalan cepat ke mejaku. Dan baru sadar, ibu tua tadi udah gak ada. Kursi tempat dia duduk kosong, tapi bekas netesan air di bawah kursinya masih ada, ngerembes ke lantai kayu tua itu. Si bapak yang dari tadi di balik meja kasir, sekarang berdiri tegak di tengah ruangan. Mukanya masih sama senyum tipis. Tapi kali ini matanya kayak nahan sesuatu. Gak marah, tapi bukan juga ramah.
Kayak nunggu aku coba bersikap biasa aja. Pak, saya udah selesai makannya. Bayar ya? Dia nggak langsung jawab. Cuma melangkah pelan ke arah meja kasir. Langkahnya berat. Tiap kali kaki dia kena lantai, bunyinya nyeret. Dan saat dia jalan, lampu-lampu gantung rumah makan itu meredup. Satu persatu. Seolah ikut dia. Aku ngikutin dia ke kasir. Tanganku gemetar. Pelan-pelan ngeluarin dompet dari saku. Tapi, begitu aku sodorin uang, dia cuma ngangguk, gak ngitung, gak nerima kembalian. Anehnya, tangannya dingin banget. Waktu nyentuh uangku kayak bukan tangan orang hidup. Setelah itu, dia bilang, kalau bisa, jangan cerita ke siapa-siapa ya mas. Tempat ini, gak semua orang bisa datang ke sini. Aku cuma angguk, pedangku udah lemas. Rasanya aku pengen langsung cabut. Gak peduli soal logika, perasaan takut yang dari tadi ku pendam mulai nyesek di dada. Aku jalan cepat keluar dari rumah makan, tapi pas baru buka pintu, aku berhenti. Di kaca jendela depan, ada pantulan. Ibu tua itu berdiri persis di belakang si bapak. Padahal, tadi dia udah gak ada. Mukanya makin pucat, dan bibirnya bergerak. Kayak dia ngomong, tapi gak keluar suara. Aku bisa baca gerakan bibirnya. Kamu harus pergi sekarang. Aku lari. Gak peduli lagi. Loncat masuk ke mobil, nyalain mesin, dan langsung tancap gas. Ban mobilku sampai nyeret kerikil parkiran tanah itu. Aku ngelirik kaca spion. Rumah makan itu masih ada. Lampunya nyala, tapi jendela depannya gelap. Gak kelihatan siapa-siapa lagi di dalam. Sepanjang jalan pulang, aku gak berani lihat ke belakang. Rasanya hawa dingin dari rumah makan itu masih nempel di bajuku. Di jalanan sepi itu, mobilku seperti melayang. Aku bahkan gak inget lagi ngelewatin pom bensin atau warung. Semuanya kabur. Yang ada cuma rasa ingin cepat sampai rumah. Cepat ketemu orang, dan bisa merasa normal lagi. Tapi sialnya, begitu sampai rumah pagi harinya, perasaan itu gak hilang. Bau anyir itu masih nempel di bajuku. Bahkan setelah mandi, aku masih bisa ngerasain hawa rumah makan itu di ujung hidungku. Mual, perih, dan aneh. Aku coba tidur, tapi tiap merem yang muncul di bayanganku cuma sosok ibu tua itu. Aku gak berani cerita ke siapa-siapa. Tapi rasa penasaran bikin aku akhirnya buka Google. Ku ketik rumah makan sederhana sejati, lintas Pekanbaru Jambi. Gak ada yang relevan. Tapi begitu aku scroll ke bawah, ada satu forum tua. Tahun ke 2014, ada orang posting pengalaman yang mirip. Judul threadnya, jangan pernah berhenti di rumah makan tua pinggir lintas. Saya hampir gak balik. Tenggorokanku langsung kering. Cerita orang itu persis mulai dari lampu remang, bapak kasir, senyum tipis, ibu tua yang diam, sampai tulisan di toilet. Dan di akhir cerita, dia nulis, yang paling serem, pas saya tanya orang setempat, rumah makan itu udah kebakaran dan tutup sejak ke 2012. Nggak ada lagi bangunan di situ. Tapi entah kenapa, saya bisa masuk, duduk, dan makan. Sampai sekarang, tiap malam Jumat, saya masih mimpiin ibu tua itu. Tanganku gemetar baca tulisan itu. Kalau benar, berarti aku makan di tempat yang bahkan secara fisik udah nggak ada. Dan sekarang, entah apa yang ikut pulang bersamaku malam itu. Sesampainya di rumah, aku langsung roboh. Badan lemas kayak habis dijatuhi karung semen. Dingin, tapi juga panas. Kayak demam yang nyentak tiba-tiba. Mata kabur, keringat dingin ngucur. Dan perutku sakit bukan main. Rasanya kayak ditusuk. Benda tajam dari dalam. Perih, melilit, dan nyeri. Bersamaan, aku sempat mikir masuk angin. Atau salah makan.
Tapi rasa sakitnya beda. Ini bukan sakit biasa. Ini tuh aneh. Istriku yang kaget langsung manggil tetangga buat bantuin. Aku ke dalam kamar. Selimut dibalut. Tubuhku menggigil. Napas ngos-ngosan. Tiap aku pejam mata, muncul wajah si ibu tua dari warung itu. Muncul jelas banget. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya bergetar kayak orang ngelafalin sesuatu. Tapi suaranya nggak keluar. Cuma getaran aneh yang bikin telinga berdesing. Belum sampai 1 jam aku di rumah, aku mulai muntah. Tapi yang keluar bukan makanan tadi malam. Yang keluar malah air hitam pekat. Kental, baunya kayak bangkai tikus dicampur kemenyan gosong. Istriku sampai mundur sambil tutup hidung. Tetanggaku panik. Langsung nyaranin bawa ke rumah sakit. Tapi salah satu tetangga yang lebih tua bilang, "Jangan, ini bukan sakit biasa. Ini dibawa ke orang pintar aja dulu." Malam itu juga, aku dibawa ke rumah seorang ustadz yang tinggal gak jauh dari kampung. Orangnya kalem, janggut putih, matanya tajam, tapi tenang. Begitu aku masuk, dibopong sama 2 orang, beliau cuma duduk sambil merem, terus buka mata dan ngelirik ke arahku. Matanya langsung merah, serius, seperti ngelihat sesuatu yang gak kasat mata. Dia gak ngomong banyak, cuma minta dibaringkan aku di atas tikar pandan. Setelah itu dia duduk bersila, tangannya ditaruh pelen-pelen di atas perutku yang nyeri. Baru beberapa detik, dia angkat tangan, pandangannya berubah muram. "Kamu tadi makan apa?" tanyanya pelan. Aku susej, lidahku keluh, tapi aku paksain untuk cerita. Tentang warung itu, bapak tua itu, si ibu pucat yang ngintip terus, dan teh pahit aneh yang aku minum. Begitu aku sebutkan lokasi rumah makan itu, Ustadz langsung geleng-geleng. Tempat itu udah lama ditutup. Pemiliknya udah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Tapi kadang, orang-orang yang tersesat dan nyetir sendirian malam-malam suka diundang makan ke sana. Aku nelen ludah. Badanku bergetar makin hebat. Tapi yang bikin aku benar-benar ketakutan adalah kalimat selanjutnya. "Yang kamu makan bukan makanan biasa. Itu sajian gaib. Kalau nggak segera dibersihkan, kamu bisa ikut mereka." Aku nanya dengan suara pelan, serak, setengah ketakutan. "Ikut? Maksudnya ikut ke sana?" Ustadz ngangguk pelan. "Bisa mati, atau ragamu di sini, tapi jiwamu disimpan mereka. Kamu nggak mau tahu seperti apa rasanya saat itu juga." Ustaz mulai bacain doa. Suaranya keras, lantang, menggetarkan dinding-dinding rumah. Aku menggigil makin hebat. Lalu tiba-tiba tubuhku kejang. Aku ngerasa kayak ditarik dari dalam. Kayak ada banyak tangan kecil, nyeret bagian dalam tubuhku keluar. Suara doa makin keras. Dan aku muntah. Tapi kali ini yang keluar bukan cuma cairan hitam. Ada potongan rambut basah dondon kering. Serpihan tanah. Bahkan ada potongan kuku kecil berlumuran lendir. Istriku sampai teriak. Tetangga yang lain langsung mundur. Ngeri. Aku sendiri gak sadar sepenuhnya. Tapi aku dengar suara Ustadz makin cepat bacaannya. Tangannya ditekan ke dadaku. Dan tiap tekanan, aku ngerasa seperti ada arus panas masuk ke dalam tubuh. Panas yang ngusir hawa dingin yang tadi nempel sejak aku dari warung. Setelah hampir 1 jam, tubuhku akhirnya tenang. Nafasku mulai normal. Dan keringat dingin berhenti. Ustadz berdiri. Wajahnya letih, tapi tenang. Aku udah bantu bersihkan sebagian besar. Tapi gangguan mereka belum selesai. Aku nanya, "Mereka siapa, Pak Ustadz?" Dia jawab, sambil lihat aku lekat-lekat. Yang ngisi warung itu sekarang bukan manusia. Bukan arwah biasa juga. Mereka makhluk yang hidup dari energi manusia yang singgah ke sana. Setiap makanan yang kamu makan bikin mereka bisa nempel lebih dalam. Kamu udah bawa mereka sampai ke rumah. Dek, jantungku kayak berhenti sebentar. Malam itu aku tidur di rumah Ustaz. Beliau nggak nyuruh aku langsung pulang. Katanya,
Aura dari warung itu masih basah nempel di tubuhku. Harus dikeringkan dengan dizikir dan doa-doa. Aku nurut aja. Lagian, badanku juga masih linu semua. Jam 2 malam, aku mimpi. Di dalam mimpi itu, rumah terasa sunyi. Tapi aku tahu, itu bukan rumah Ustadz. Ini rumahku sendiri. Tapi anehnya, gak ada istri atau anak. Semua kosong. Gelap. Suara angin mendesir pelan. Aku berjalan ke arah pintu depan. Dan di sana, berdiri si bapak pemilik warung. Masih dengan senyuman yang gak pernah lebar. Matanya redup. Dan tangannya menggenggam sesuatu. Dia gak ngomong. Cuma berdiri. Menatap. Aku pengen kabur. Tapi kaki gak bisa digerakin. Dia maju satu langkah. Tangannya ngeluarin satu sendok. Sendok bekas aku makan nasi goreng malam itu. Sendoknya hitam, basah, dan dari ujung sendok itu netes darah segar. Aku terbangun sambil teriak. Nafas ngos-ngosan, dada sesak. Keringat membasahi seluruh baju. Ustaz langsung masuk ke kamar. Duduk lagi di sampingku. Kamu mimpi dia ya? Aku ngangguk, mulut masih gemetar. Selama kamu belum benar-benar menolak undangan mereka, mereka akan terus datang. Aku bingung. Undangan apa, Pak? Ustadz ngeluarin satu botol kecil berisi air. Dikasih ke aku, disuruh minum. Kamu udah makan di sana. Itu artinya, kamu dianggap tamu. Kalau kamu nggak tolak secara batin dan lahir, mereka nganggap kamu bagian dari mereka. Aku nanya pelan, caranya gimana, Pak? Ustaz jawab, besok malam, kamu ikut saya. Kita tutup jalur itu secara batin. Kita tolak kembali undangan itu. Aku gak ngerti sepenuhnya. Tapi, aku cuma bisa nurut karena, jujur, aku belum pernah ngerasa sekacau ini seumur hidup. Dan aku tahu, ini bukan cuma tentang ketakutan biasa. Ini lebih dari itu. Ini soal nyawa. Dan malam-malam setelah itu, gangguan belum selesai. Tiap aku merem, aku dengar suara nangis lirih. Kadang dari bawah ranjang, kadang dari dalam kamar mandi. Istriku juga pernah lihat siluet ibu tua, berdiri di depan lemari. Diam aja, anak kecilku demam terus. Padahal biasanya sehat. Aku sadar, ini belum selesai. Mereka masih ngikut, masih haus, masih nunggu. Dan aku mulai ngerti, kenapa dulu tempat kayak gitu bisa tetap buka, walau nggak ada orang lewat karena kedeng, manusia bisa jadi mangsa. Bahkan tanpa sadar, aku bangun dari mimpi itu sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Rasanya kayak baru habis lari keliling lapangan puluhan kali. Nafasku ngosong-ngosan. Dan yang paling parah, tubuhku gemetar. Tapi, yang bikin aku benar-benar enggak bisa tenang. Bayangan wajah bapak itu masih jelas banget di otakku. Matanya, senyumnya, dan sorot tatapannya yang seperti bukan manusia. Aku coba pejam lagi. Berharap bisa tidur. Berharap bisa ngelupain semuanya. Tapi, begitu mataku merem, wajah itu muncul lagi. Dan kali ini, dia nggak cuma berdiri di depan pintu rumah. Tapi, dia jalan masuk. Deket, makin deket, sampai mukanya persis di depan mukaku. Aku terbangun lagi. Jantungku rasanya mau copot. Dan sejak itu, aku nggak bisa tidur sama sekali malam itu. Besoknya, aku ngerasa makin lemas. Demamku udah turun. Tapi kepala pusing banget. Setiap kali aku coba berdiri, dunia rasanya muter. Perutku udah gak mules. Tapi ada rasa aneh. Kayak ada yang gerak di dalam. Aku langsung kepikiran lagi sama kata-kata Ustaz itu. Kamu habis makan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Aku akhirnya putuskan buat balik ke rumah Ustaz. Tapi sebelum berangkat, aku ke kamar mandi dulu. Dan pas ngaca, aku kaget setengah mati. Di leherku
Ada bekas seperti yari-yari yang mencengkeram. 5 jari. Jelas banget, kayak aku dicekik seseorang malam sebelumnya. Tapi siapa? Aku coba tenangin diri. Anggap aja mungkin aku tidur terlalu gelisah dan kebentur kasur atau apa. Tapi dalam hati aku tahu, ini nggak wajar. Sampai di rumah Ustadz, beliau langsung nyuruh aku duduk dan baca beberapa surat. Tapi aku nggak bisa. Lidahku keluh. Tiap aku coba ucapin ayat, lidahku berasa ketarik ke belakang. Kayak ada yang nahan. Ustadz langsung ambil air putih, baca doa, dan nyuruh aku minum. Dan pas air itu masuk ke tenggorokan, aku muntah. Lagi. Tapi kali ini muntahanku lebih parah. Ada ulat kecil keluar dari mulutku. Hidup. Gerak-gerak. Dan ada serpihan kain kafan. Warnanya udah kuning dan lembab. Ustadz diem beberapa detik, terus bilang, "Ini nggak biasa, Mas. Ini kiriman, tapi bukan sembarang kiriman. Ini bekas makanan terlarang, tempat kamu makan itu. Bukan rumah makan. Itu tempat sesajen." Aku bengong. Mulutku nggak bisa ngeluarin kata-kata. Ustadz kemudian cerita. Katanya di beberapa daerah tertentu, ada praktik pemujaan yang melibatkan makanan sebagai media. Mereka buka rumah makan, tapi khusus untuk nyari tumbal atau penyalur energi. Siapapun yang makan makanan itu bisa jadi korban, atau malah jadi bagian dari ritual. Dan, kata Ustadz, kemungkinan besar rumah makan yang aku datangi itu adalah salah satunya. Aku nanya, "Tapi, Pak, tempat itu masih buka, masih ada orang makan, masih ada bapaknya?" Ustadz balas pelan, "Tempat itu udah gak ada sejak lama." Aku makin bingung. "Gak ada gimana, Pak?" Beliau berdiri, ngambil map plastik, terus nyodorin aku koran yang udah kekuningan. "Ini berita 5 tahun lalu." Aku baca, tanganku gemetar. Kebakaran misterius, hanguskan rumah makan di jalur lintas timur. Arem sederhana sejati, diduga sudah lama tidak beroperasi. Namun muncul laporan dari warga sekitar bahwa bangunan tua itu terkadang terlihat menyala lampu dan terdengar aktivitas. Meski tidak ada penghuni, aku merinding, mukaku pucat, disaju. Juga ada foto rumah makan itu, sama persis dengan yang aku datangi malam itu. Papan namanya, parkirannya, bahkan lampu remang-remangnya. Tapi dalam berita itu disebutkan, rumah makan itu terbakar habis, dan sejak saat itu kosong. Bahkan, udah dipagarin warga, biar nggak dimasukin orang. Jadi, aku makan di tempat yang udah kebakar 5 tahun lalu, nggak masuk akal, tapi semuanya masuk akal. Makanan yang rasanya aneh, teh yang pahit, ibu tua yang netesin air, goresan di dinding, toilet, tulisan, "Jangan makan di sini." Semuanya, Ustaz kemudian bilang sesuatu yang bikin aku makin gak tenang. "Kalau dalam waktu 3 hari ke depan, kamu masih diganggu, kamu harus ke tempat itu lagi." Aku kaget. "Balik ke sana? Buat apa, Pak?" "Kadang, jin atau entitas itu ngerasa kamu belum pamit, belum lepas dari energinya. Kalau nggak diselesaikan, kamu akan terus dibuntuti. Malamnya, aku nggak bisa tidur lagi. Kali ini bukan karena mimpi, tapi karena suara. Dari luar rumah, aku dengar suara sendok jatuh. Kling, kling. Aku keluar kamar, pelen-pelen, jalan ke dapur. Dan di sana, di meja makan, ada piring. Isinya nasi goreng, sama persis kayak yang aku makan waktu itu. Lengkap dengan teh manis di gelas kaca. Tanganku gemetar. Aku teriak manggil orang rumah. Tapi, nggak ada yang bangun. Padahal biasanya, suara pintu kamar aja bisa bikin mereka nyadar. Aku balik ke kamar, ngunci pintu. Tapi, begitu aku menoleh ke cermin, bayangan si bapak rumah makan itu lagi-lagi muncul, berdiri di belakangku, senyum, tangannya penuh darah. Tapi kali ini dia ngomong, bilang, "Makasih
Aku teriak sekencang-kencangnya, lalu semuanya gelap. Besok paginya, aku bangun di kasur. Tapi ada yang aneh, baju tidurku basah. Bukan keringat, tapi air. Dan di kaki tempat tidur, ada bekas lumpur. Kayak ada orang habis jalan dari kuburan, masuk ke kamarku, dan berdiri lama di ujung kasur. Aku akhirnya mutusin buat nurut. Kata Ustadz, aku akan balik ke sana. Bukan buat makan, tapi buat pamit. Don Maston, aku gak kebawa lagi ke dunia mereka. Aku siapin mental. Aku ajak satu temen, si Wawan, yang dulu sering nemenin aku nganter barang. Aku cerita semuanya. Awalnya, dia ketawa. Pikir aku ngelantur, tapi pas aku tunjukin koran lama itu, dia mulai serius. Kami berangkat malam hari. Jam 9, jalan lintas udah mulai sepi. Udara dingin mulai masuk dari sela-sela jendela mobil. Tapi aku terus nyetir. Pas jam 11:15, kami sampai di lokasi yang aku ingat. Tapi, gak ada apa-apa di sana. Gak ada rumah makan gak kayak dalam lampu. Remang-remang, cuman ada tanah kosong, ditutup semak tinggi. Tapi, yang bikin bulu kuduku berdiri, papan nama Arem sederhana sejati masih ada. Tergeletak, patah dua, ketutupan rumput liar. Aku turun, pelan-pelan jalan ke arah tanah itu. Dan begitu sampai di titik, aku ingat tempat aku duduk makan dulu. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Udara jadi dingin, lebih dingin dari malam-malam biasa. Aku duduk di tanah, gak ngomong apa-apa. Cuma dalam hati aku bilang, Pak, maaf kalau saya gak sopan. Saya gak tahu tempat ini bukan tempat biasa. Saya udah bersihin diri. Saya cuma mau pamit dan gak akan ganggu lagi. Tolong, biarkan saya hidup tenang. Hening, gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, angin berhenti. Udara hangat sedikit. Dan dari kejauhan, terdengar suara. Seperti langkah kaki menjauh. Aku dan Wawan balik ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang, kami gak ngomong sama sekali. Tapi, aku tahu, dia juga ngerasain yang sama. Sesampainya di rumah, aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Gak ada mimpi aneh. Gak ada suara-suara. Gak ada nasi goreng di meja makan. Tapi satu hal yang masih aku simpan sampai sekarang. Waktu bangun pagi, aku nemu selembar kertas di bawah pintu kamar. Tulisannya cuma satu kalimat. Terima kasih, sudah datang kembali. Sejak kejadian malam itu, aku bersumpah gak bakal lagi lewat jalan lintas Pekanbaru Jambi, tengah malam, bahkan siang pun aku udah ogah. Kalau bisa cari rute lain, aku pilih muter sejauh apapun. Asal jangan lewat jalan itu lagi. Rasanya, tiap kali ingat kejadian di rumah makan itu, perutku masih mual. Bukan karena makanannya lagi, tapi karena takut. Kalau tanpa sengaja, aku ketemu lagi dengan dunia yang gak seharusnya aku jamah. Dari luar mungkin orang ngeliat aku baik-baik. Aku tetap kerja, tetap nganter barang, tetap ngobrol, dan ketawa kayak biasa. Tapi di dalam diri ini, kayak ada bekas luka yang gak kelihatan, yang cuma aku sendiri yang tahu rasanya. Setelah aku diruqyah malam itu, memang badanku jadi enteng. Tapi mimpi-mimpi aneh masih sering datang. Nggak selalu tiap malam, tapi seminggu bisa 2-3 kali. Dan yang selalu muncul adalah bapak rumah makan itu. Berdiri di pojok ruangan, atau di bawah jendela, atau kadang cuma wajahnya doang yang muncul di balik kaca lemari. Dia nggak pernah ngomong, cuma senyum. Tapi senyumnya itu loh, bukan senyum ramah, tapi lebih ke senyum puas. Seperti senyum seseorang yang berhasil menjebak mangsanya. Kadang, aku juga dengar suara di rumah. Terutama, tengah malam. Suara sendok jatuh. Suara piring geser sendiri dari meja. Pernah satu malam, aku bangun jam 2 dini hari, karena
dengar suara panci jatuh dari dapur. Pas aku cek, dapur bersih. Tapi di meja makan ada sepiring nasi goreng, warnanya coklat gelap, persis kayak yang aku makan waktu itu. Bahkan ada uapnya, panas, kayak baru dimasak. Aku langsung lari ke kamar, kunci pintu, dan baca doa sambil gemetar. Besok paginya, gak ada apa-apa di meja. Tapi baunya masih nempel. Bau ITU, campuran antara bawang goreng gosong, dupa, dan tanah basah. Sejak itu, aku gak berani tinggal sendirian di rumah. Bahkan kalau harus ke kamar mandi malam-malam, aku minta ditemenin adik. Iya, aku tahu itu kedengarannya lebay buat cowok dewasa, tapi aku gak peduli. Setelah ngalamin sendiri hal-hal kayak gitu, harga diri bukan lagi urusan utama. Selamat dari gangguan mereka aja udah syukur. Aku mulai rajin ke pengajian, sering ikut ustaz kampung ke acara ruqyah di daerah lain. Bukan cuma buat jaga-jaga, tapi karena aku merasa ada sesuatu dari rumah makan itu yang masih nempel di diriku. Dan ternyata bukan cuma aku yang pernah mengalami kejadian aneh di jalur itu. Waktu aku ceritain ke salah satu sopir truk senior di pool logistik tempat aku kerja, dia langsung diem, terus narik napas panjang. Arem sederhana sejati ya, di dekat tikungan yang ada pohon besar itu. Aku langsung merinding. Iya, kok abang tahu? Dia nggak jawab langsung, malah ambil rokok, nyalain, terus duduk agak jauh. Baru setelah itu dia ngomong pelan, hampir kayak bisik. Itu rumah makan udah nggak ada dari tahun 2013. Ron, gue inget banget, karena waktu itu sempet rame banget beritanya. Aku nunggu dia lanjut, tapi dia malah buang napas berat. Yang punya rumah makan, bapak-bapak tua, tinggal sama istrinya. Rama, makannya nggak besar, tapi dulu terkenal enak. Banyak sopir mampir. Tapi suatu malam, ada sopir truk yang nginep di situ. Ketahuan hilang besoknya. Mobilnya masih di parkiran, tapi orangnya nggak pernah ditemukan. Aku mulai pucat. Polisi nyelidikin, dan ketahuan. Ternyata itu bukan kejadian pertama. Udah 5 orang hilang di sekitar situ. Akhirnya rumah makan itu digerebek. Tapi pas dateng, mereka cuma nemu bangunan kosong. Gak ada siapa-siapa. Dapur masih hangus kayak habis kebakaran. Dan ada bagian tanah belakang yang aneh. Aku nahan napas. Aneh. Gimana bang? Dia tatap mataku sebentar. Ada 7 lubang kecil, kayak kuburan yang belum ditutup sempurna. Waktu digali, isinya mayat-mayat yang udah mulai membusuk. Beberapa masih pakai baju kerja. Tapi yang paling bikin ngeri, semua mulutnya menganga. Kayak mati dalam keadaan ketakutan. Tanganku gemetar. Aku ngerasa muntah lagi. Tapi kalau udah nggak ada, yang aku masukin malam itu apa? Dia cuma geleng kepala. Kadang tempat kayak gitu nggak sepenuhnya hilang. Kayak ngulang kejadian, kayak ngasih pintu buat mereka yang lengah. Mungkin kamu satu dari sedikit orang yang cukup beruntung buat bisa keluar hidup. Aku gak bisa berkata kata. Rasanya semua bulu kuduku berdiri. Malam-malam berikutnya, aku makin sering kebangun karena suara ketukan, bukan di pintu, tapi di jendela kamar. Padahal kamarku di lantai 2, pernah sekoli. Aku nekat buka gordennya, dan aku nyesel. Di luar, berdiri si ibu-ibu tua yang dulu duduk di pojok rumah makan itu. Bajunya sama. Rambutnya panjang kusut, matanya kosong, tapi bibirnya robek sampai ke pipi kayak ditarik paksa. Dia cuman berdiri, nggak gerak. Tapi dari mulutnya, netes darah hitam. Aku langsung jatuh ke lantai. Besok paginya, ada bekas tapak kaki lumpur di luar jendela. Akhirnya aku mutusin pindah rumah. Nggak jauh sih. Masih satu kota. Tapi lebih rame. Dekat masjid. Dan
sering dipakai buat acara doa-doa. Aku juga selalu bawa air ruqyah kemana-mana. Kadang nyemprot ke mobil, ke helm, bahkan ke tas kerja. Tapi satu hal yang paling penting, aku nggak pernah lagi anggap remeh firasat. Kalau merasa tempat itu aneh, atau tiba-tiba merinding tanpa alasan, aku mending muter balik. Bukan semua tempat layak untuk disinggahi. Dan bukan semua yang menyambut kita adalah manusia. Aku tahu cerita ini mungkin buat sebagian orang terdengar lebay. Tapi aku nggak peduli. Aku ceritain ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngasih tahu satu hal. Kalau kalian lagi di jalan lintas malam, terus lihat rumah makan yang sepi, remang-remang, tapi tetap buka 24 jam. Tolong, pikir 2 kali. Jangan cuma karena perut lapar kalian masuk tanpa tanya-tanya dulu. Karena bisa jadi itu bukan tempat jualan biasa. Bisa jadi itu tempat mangsa. Dan makanan yang disajikan bukan dari dapur manusia. Karena setelah aku ngalamin sendiri, aku sadar kita ini hidup berdampingan dengan banyak hal yang gak kelihatan. Selama kita gak ganggu, biasanya mereka juga gak peduli. Tapi begitu kita masuk ke wilayah mereka, apalagi sampai konsumsi makanan mereka, itu urusan bisa panjang. Sampai sekarang, aku masih suka nyium bau itu kadang-kadang. Bau kemenyan, bau daun kering gosong. Kadang muncul di tempat-tempat tak terduga. Di musola rest area di toilet SPBU. Bahkan pernah waktu aku lewat pasar malam, mungkin aku belum benar-benar lepas. Tapi aku tetap berusaha, berdoa, minta perlindungan, dan yang paling penting, aku gak pernah lagi makan di tempat asing, apalagi tengah malam. Kalau kalian di posisi aku, kira-kira berani coba? Atau lebih baik ikut firasat dan menjauh? Karena terkadang firasat itu adalah satu-satunya alarm yang diberikan Tuhan sebelum kita benar-benar hilang. Sejak malam itu, aku gak pernah lagi anggap enteng firasat. Karena terkadang, yang kamu kira cuma rasa lapar, bisa jadi itu adalah panggilan dari mereka yang ingin kamu ikut. Selamanya, jangan pernah abaikan perasaan gak enak. Karena bisa jadi kamu sedang masuk ke dunia mereka. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan menyeramkan lainnya setiap malam di Bisikan Malam.